Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya di TJ Channel. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai tutorial penggunaan Excel bagi pemula. Saya menggunakan Windows 10 dengan Microsoft Excel 365. Untuk memanggil Excel, klik di tombol Start di kiri bawah, kemudian pilih Excel, setelah itu pilih Blank Workbook. Ini adalah tampilan Excel. Saya akan terangkan secara singkat mengenai menu dan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah menu tab. Ini mulai dari File, Home, Insert, Page Layout, Formula Data, Review, View, dan Help. Di mana di masing-masing menu tab ada submenunya yang kita sebut dengan ribbon. Kemudian ribbon dikelompokkan dalam grup, misalkan ini grup clipboard, grup font, grup alignment, number, dan seterusnya. Begitu juga dengan menu tab Insert yang terdiri dari Table, Add-in, Chart, Tools, dan seterusnya. Ini adalah workbook. Workbook adalah, kalau kita analogikan, adalah buku, sedangkan di bawah workbook ada worksheet. Workbook adalah buku, kemudian worksheet adalah halamannya. Kita bisa membuat lebih dari satu halaman atau worksheet dengan menekan tombol plus ini. Kemudian worksheet bisa kita berikan nama. Misalkan workbook kita mengenai laporan dalam 1 minggu, kemudian kita ingin bagi laporan tersebut dimulai dari Senin sampai dengan Jumat, maka kita bisa buat sheet ini dari Senin sampai dengan Jumat. Kita bisa rename, caranya adalah klik kanan dengan mouse, rename, kita ganti, misalkan Senin, enter, kemudian klik kanan di sheet 2, rename, Selasa, enter, dan klik kanan di sheet 3, kita ganti Rabu, dan seterusnya. Kemudian workbook terdiri dari kolom dan baris, di mana pertemuan kolom dan baris ini kita sebut dengan sel. Setiap sel mempunyai alamat. Alamatnya adalah pertemuan antara kolom dan baris. Misalkan di sini kolom C dan baris 2, maka alamat sel tersebut adalah C2, seperti yang ditunjukkan dalam name box sebelah kiri ini. Kalau Anda gerakan kanan, maka inilah D2, F2, F4, dan selanjutnya. Kemudian ada istilah range. Range adalah kumpulan daripada sel seperti ini. Alamat range ini adalah ditunjukkan dari mulai kiri atas sampai dengan kanan bawah. Jadi untuk range di sini adalah alamatnya E3 sampai dengan H6. Kolom di dalam workbook ini dimulai dari A sampai dengan, kalau kita tekan Ctrl panah kanan, maka dia akan sampai di paling akhir, kolom paling akhir, yaitu XFD, yang mana jumlahnya adalah 16.384. Kita kembali lagi dengan menekan tombol Ctrl panah kiri. Kemudian untuk baris itu dimulai dari 1 sampai dengan, kalau kita pindahkan ke paling bawah, tekan Ctrl panah bawah, ini sebanyak 1.048.576 baris. Jadi cukup besar, bukan? Tentunya cukup menampung pekerjaan Anda. Kita kembali ke atas dengan menekan tombol Ctrl dan panah atas. Kemudian saya akan menerangkan bagaimana cara kita menginput data, kemudian mengedit. Input data pada sel ini ada 3 tipe. Yang pertama adalah label,
Yang kedua adalah angka atau numerik. Dan yang ketiga adalah formula atau rumus. Untuk label adalah setiap sel yang dimulai dengan abjad A, B, C, D, E, dan seterusnya. Untuk numerik diawali dengan angka. Jadi numerik itu tipe data yang bisa dilakukan operasi matematik, penambahan, pengurangan, perkalian, bagian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah formula. Formula ini adalah rumus, selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Ini. Saya akan beri contoh bagaimana menulis formula. Saya isi di sini 54, di sini 123. Nah, saya ingin mengalikan 54 dan 123. Tentunya di sini dengan rumus. Caranya adalah dengan tombol sama dengan, kemudian pindahkan alamat dari 54 sini, F3, operator matematik tanda bintang, kali, pindahkan kursor di G3, ini, enter. Nah, maka ini adalah hasil dari perkalian 54 kali 3 yang disebut dengan tipe data formula atau rumus. Apabila kita lihat di sini, berupa angka, tapi sebenarnya isi daripada sel tersebut adalah, kita lihat di sini, adalah rumus, yaitu sama dengan F3, di mana F3 adalah berisi angka 54, dikali dengan G3, G3 berisi angka 123. Ini hasilnya adalah 6624. Kemudian, cara memindahkan kursor. Untuk memindahkan kursor, Anda bebas saja, bisa dengan tanda panah, kanan, atas, kiri, atau dengan mouse, menekan tombol kiri. Nah, misalkan ini saya hapus dulu. Untuk menghapus ini Anda cukup tekan pada mouse, klik kiri, tekan, berupa range, kemudian tekan tombol delete. Ini cara menghapus. Cara mengedit, misalkan saya ketik Jakarta, kemudian kalau Anda enter, maka kursor akan pindah ke bawah. Kalau misalkan Anda inginkan kursor ada di kanan, Anda cukup setelah mengetik Jakarta, Anda tekan tombol panah kanan atau tombol tab. Nah, Jakarta, Bandung, panah kanan. Nah, untuk mengembalikannya, Anda bisa tekan tombol kiri, panah kiri. Ini cara memindahkan kursor dan setelah menginput isi sel. Cara mengedit, misalkan saya ingin merubah Jakarta menjadi Jakarta Timur, cukup tekan F2, kemudian kursor secara otomatis pindah di sel tersebut, kemudian ketik Timur, enter. Kemudian Bandung, kita ingin Bandung Selatan, tekan F2, pasti ketik Selatan, enter. Nah, ini kita lihat di sini di sel C2 berisi Jakarta Timur tidak terlihat karena isi daripada sel lebih besar daripada lebar daripada sel C2. Tapi sebenarnya jangan khawatir, sebenarnya isi daripada sel 2 ini tidak hilang. Kalau kita lihat di sini, maka masih ada Jakarta Timur. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menampilkan secara lengkap isi daripada sel C2 yang tidak terlihat? Cukup Anda geser, Anda pindahkan kursor di sini, kemudian tekan klik kiri, tahan, geser. Nah, kalau kurang, tambahkan lagi. Nah, tetapi sebenarnya ada cara yang praktis, otomatis dia akan menyesuaikan lebar kolom. Caranya adalah saya kembalikan ke perubahan semula dengan memilih undo adalah fungsi untuk menggalikan perubahan yang ke terakhir kali. Ini, nah ini, saya taruh di sini, kemudian double klik. Nah, secara otomatis. Begitu juga dengan ini di sel D2 Bandung Selatan, kita taruh di sini double klik. Nah,
Misalkan saya tambahkan lagi, misalkan Bogor Utara. Ya. Ini saya kembalikan, misalnya ini tidak terlihat. Ada cara yang cepat untuk melakukan pelebaran kolom secara otomatis dengan cara memblok kolom. Jadi ini saya taruh di sini, tekan tombol kiri, tahan, geser. Nah, kita ingin merapikan 3 kolom ini. Setelah Anda blok, kemudian double klik di sini atau di sini atau di sini, terserah, bebas. Saya taruh di sini, double klik. Nah, maka otomatis semua sel akan diperlebar sesuai dengan panjang daripada sel tersebut. Kemudian cara menghapus, mudah saja Anda taruh kursor di sini, kemudian del, atau Anda blok dengan menekan mouse kiri, tahan range, kemudian kita tekan tombol delete. Kemudian saya akan menerangkan cara mengcopy. Mengcopy ini adalah menggandakan isi sel lebih dari satu. Misalkan saya klik Jakarta, enter, kemudian saya copy. Cara mengcopy ada beberapa cara. Yang mudah adalah Anda lihat di sini di sel ada tanda plus di sini, Anda tarik, menekan tombol mouse kiri, tahan. Nah, ini cara mengcopy dengan menggunakan mouse. Kalau saya geser ini ke sana, maka di-copy ke kanan. Nah, itu. Sedangkan untuk mengcopy, misalnya kita hanya ingin mengcopy satu sel saja, misalkan saya di sini saya ketik Bogor, saya ingin copy Bogor ini ke sini. Nah, tentunya tidak bisa dengan cara menarik begini sampai sini. Tentunya ini akan menimpa. Saya kembalikan dengan menekan undo. Nah, caranya adalah dengan mengcopy satu sel. Caranya adalah dengan tekan Ctrl C, kemudian Anda pindahkan kursor di sini, tempat yang dituju, enter. Kemudian ini mengcopy isi sel yang berupa label. Nanti kita akan menemukan, dalam pembuatan tabel akan menemukan bagaimana cara mengcopy formula. Tapi sebelum ke sana saya akan menerangkan bagaimana proses mengcopy di Excel ini. Misalkan saya buat data seperti ini, 23. Ini saya ingin membuat perkalian antara 23 kali 50, 40 kali 65, 14 kali 66. Caranya adalah, ini adalah tipe sel yang berisi tipe formula, tentunya diawali dengan sama dengan. Sama dengan, Anda jangan ketik 23 kali 50. Ini saya contohkan, misalnya saya ketik angkanya 23 kali 50, saya enter, hasilnya benar. Nah, nanti ada kebutuhan untuk mengcopy, cara untuk mengcopy sel rumus ini. Kalau Anda buat seperti tadi, maka kalau kita copy ke bawah, nah, ini isinya adalah mengcopy isi daripada sel H4, copy ke bawah. Yang padahal yang kita inginkan adalah setelah mengcopy adalah di sini di H5 ini hasil perkalian 40 kali 65 dan di H6 hasil perkalian 14 dan 66. Bagaimana caranya? Saya kembalikan, saya hapus. Del, ini saya hapus. Delete. Caranya adalah sama dengan 23 itu jangan Anda sebut angkanya, tapi Anda pindahkan kursor ke sini, 23, dia akan mendapatkan alamat daripada sel tersebut, F4. Tanda operator matematik perkalian adalah bintang, kemudian pindahkan ke 50 di sel G4, kemudian enter. Kemudian sekarang kita copy. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kekuatan daripada Excel, dia akan menyesuaikan. Setelah Anda copy dari rumus ini, M4 kali G4, maka di H5 rumusnya akan menyesuaikan menjadi F5 kali G5. Sedangkan di sini H6 adalah perkalian dari F6 kali G6. Ini F6 kali G6. Kemudian apabila Anda ingin menjumlahkan, nanti ada fungsi. Ada fungsi selain formula atau rumus, ada fungsi. Ini sebenarnya bagian daripada formula juga. Fungsi itu selalu diawali dengan tanda
di sini ada di tab, di menu tab ada formula. Nah, ini ada auto sum. Klik sum, pilih sum. Nah, ini sum ini adalah menjumlahkan lebih dari satu sel. Caranya tadi, kemudian Anda enter. Nah, ini. Nah, apabila kita merubah satu angka di sini 60, maka otomatis semua akan berubah. Angka di sini dan di sini juga akan berubah. Kemudian untuk memperbesar tampilan, Anda bisa masuk ke tab sini, view, kemudian zoom, dan Anda pilih mau berapa persen. Misalnya 75, maka ini akan kecil. Atau dengan cara yang mudah, Anda pindahkan kursor sebelah kanan bawah, ini ada tombol zoom, untuk zoom. Anda geser-geser untuk memperbesar atau memperkecil. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat bagaimana cara membuat tabel sederhana. Ini saya hapus, blok dengan menekan tombol mouse kiri, kemudian tahan, tekan tombol delete. Oke, misalkan saya ingin membuat laporan penjualan barang. Ini saya taruh di hari Senin, misalkan di worksheet Senin, dan kita ketik di sini nomor, tanda panah kanan, nama, panah kanan, kita kembali lagi, saya ingin menulis nama barang, kurang barang, maka tekan F2, ketik barang, enter. Kemudian pindah sini, nama barang, harga barang, panah kanan, kemudian jumlah barang, panah kemudian barang, panah kanan, kemudian harga, total harga maksud saya. Kalau Anda ingin mengedit, misalkan Anda mengedit, ini salah, sebelum Anda enter, Anda bisa gunakan tombol backspace. Total harga, enter. Ini kita lihat di sini, kolom-kolom ini tidak cukup karena melebihi ukuran kolom, maka kita blok, menekan tombol mouse kiri, tahan, istilahnya kita sebut dengan drag, dan double klik di mana saja di pemisah kolom. Nah, maka secara otomatis kolom akan menyesuaikan dengan isi sel. Misalnya ini nomor untuk di kolom A ini nomor ini terlalu lebar, dia kalau kita double klik di sini, maka dia akan menyesuaikan. Kemudian kita isi nomor 1, 2, 3. Oh ya, ada tip untuk mempercepat penulisan secara urut. Misalkan saya ingin menulis 10. Caranya adalah kita buat dua angka, 1 dan 2. Kemudian Anda blok dengan menekan tombol kiri mouse dan seret di sini. Nah, ini akan membuat nomor urut secara otomatis. Kemudian nama barang, misalkan saya isi printer, harga barang misalkan 1.500.000, jumlah barang misalkan 7. Saya kira cukup kita buat 5 saja. Ini saya hapus dengan cara ngeblok dan delete. Nah, untuk mengisi total harga tentunya adalah tipe datanya adalah rumus, di mana untuk total harga ini adalah perkalian antara barang, harga barang, dan jumlah barang. Caranya seperti tadi. Untuk rumus dimulai dengan sama dengan, pindahkan kursor ke angka di sel harga barang di sini dan tekan tombol bintang. Untuk perkalian, geser kursor ke D2, enter. Ini hasilnya. Kemudian cara mengkopinya, nah ini. Nah, maka secara otomatis di tiap-tiap sel akan disesuaikan dengan alamatnya. Kemudian apabila kita ingin menyisipkan kolom, misalkan saya ingin di antara kolom D dan E ada kolom diskon, maka
Anda klik kanan di sini, taruh kursor di sini, klik kanan, dan pilih insert. Maka kita sisipkan satu kolom. Misalkan kita isi diskon. Ya. Untuk diskon tentunya persen. Ada cara yang mudah agar simbol persen itu dibuat secara otomatis pada saat kita mengisi angka adalah dengan blok di sini yang sel yang akan kita format, kemudian pilih masuk ke tab home. Ini ada tanda persen. Klik, selesai. Ini sudah diformat dengan angka persen. Apabila kita isi misalnya 10, enter, dia akan keluar secara otomatis persen. Dan 5%, 15%, 20%, 5%, enter. Nah, kemudian untuk memformat angka supaya mudah dilihat, kita harus pisahkan dengan ribuan. Caranya adalah blok dan tekan tombol koma. Di sini, klik. Nah, ini hasilnya. Kalau Anda inginkan ada desimal 2, ini tekan tombol ini, klik sebelah kiri. Kemudian yang ini blok, klik. Nah, tambahkan pemisah desimal 2, 1, 2. Nih hasilnya. Kemudian saya ingin tambahkan kolom lagi, jumlah barang, diskon, total harga, nilai diskon. Nah, ini untuk perlebar, double klik di sini. Kemudian nilai diskon adalah perkalian diskon kali total harga. Ini tipenya rumus atau formula mulai dengan sama dengan. Ini pindahkan kursor di diskon, kemudian beri tanda kali, pindahkan kursor di total harga, enter. Copy, klik, drag, dengan menekan tombol mouse sebelah kiri, tahan, lepas. Kemudian ini, tanda ini artinya kolom tersebut kurang lebar. Double klik. Nah, ini. Dan yang terakhir tentunya nilai akhirnya lah kita sebut juga nilai setelah diskon. Ini double klik. Nah, bagaimana rumus untuk nilai setelah diskon? Tentunya adalah total harga dikurang nilai diskon. Nah, cara gimana? Rumus lagi dimulai dengan sama dengan, pindahkan kursor di total harga, kemudian kasih tanda operator pengurangan, itu tanda minus. Kemudian pindahkan nilai diskon, enter. Untuk operator matematik bisa Anda lihat sebelah kanan sini. Kemudian kita copy. Nah, ini selesai. Ya. Kemudian kita tambahkan, misalkan setiap kolom ini ingin ditotal. Saya beri ini total. Caranya seperti tadi adalah menggunakan formula ini auto sum. Pilih sum, enter. Adalah penjumlahan mulai dari F2 sampai dengan F6. Enter. Untuk yang ini pun begitu, sama, bisa auto sum seperti ini, enter. Tapi kita tidak perlu seperti itu, kita copy saja. Kita undo, kembalikan perubahan ke sebelumnya, kemudian pindah ke sini dan kita geser. Nah, ini. Bagaimana cara kita memformat tampilan supaya lebih bagus? Misalkan di sini saya ingin, ada kekurangan, saya ingin menambahkan judul dari laporan tersebut. Nah, untuk menyisipkan di atas baris satu ini, taruh kursor di sini, klik kanan, dan pilih insert. Nah, maka akan bergeser satu halaman, kemudian Anda ketik laporan penjualan barang, enter. Anda ingin supaya judul ini adalah di tengah-tengah tabel, Anda blok sini, selebar tabel, kemudian pilih tab home, dan pilih Map and Center. Nah, ini secara otomatis di tengah-tengah tabel.
Kemudian Anda ingin tebalkan, Anda bisa pilih bold di sini. Nah ini. Kemudian ingin diperbesar, Anda bisa pilih di sini laporan barang. Ini 16. Nah, kemudian Anda ingin ada background-nya, Anda pilih ini, fill color. Nah, misalkan ini, ya. Kemudian ini misalkan juga kita kasih tebal, bold, ya. Kemudian untuk mempercantik tampilan tabel, kita blok, kita kasih garis-garis pemisah. Caranya adalah ini, di border, dan pilih all border ini. Nah, ini udah lebih bagus lagi tampilannya. Kelebihan daripada Excel, apabila Anda setelah membuat rumus-rumus ini, kemudian ada perubahan di sini, misalkan ada berubah 17-20, maka angka-angka di sebelahnya hasil pekerjaannya akan berubah otomatis. Anda lihat? Nah, ini berubah, dan total juga berubah. Misalkan ini saya rubah jadi 70, maka secara otomatis Excel akan mengkalkulasi lagi ini yang berhubungan dengan ini, kemudian ini. Enter. Nah, seperti itu. Yang terakhir saya ingin informasi bagaimana caranya mencetak laporan. Tapi sebelumnya kita harus simpan dulu dengan menekan tombol Ctrl S atau icon disket ini, klik, kemudian isi namanya misalkan tutorial 1, bisa, dia Anda save. Kalau Anda ingin menaruh di folder yang lain, Anda pilih more save option ini, kemudian cari di disk PC dan foldernya ini, misalkan saya taruh di sini di tutorial Excel, ya, open, save, ya, ini sudah disimpan. Nah, sekarang bagaimana cara mencetak? Cetak adalah setelah Anda selesai tentu ingin mencetak, caranya adalah masuk ke tab file ini, kemudian pilih print, maka secara otomatis tampilan tadi ada di sini. Misalkan Anda ingin merubah tampilannya adalah melebar, maka orientasi kita rubah menjadi landscape. Nah, ini, ya. Setup, misalkan Anda ingin merubah di sini bisa, margin Anda tampilkan di sini bisa. Ini, nah ini misalkan Anda ingin ketengahkan, ya, dan oke, makin dia otomatis, oke. Dan Anda pilih printer dan klik print, maka akan cetak. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tutorial bagi pemula pengguna Excel bagian 1. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, tutorial bagi pemula pengguna Excel di bagian 2. Bila ini bermanfaat, silahkan Anda like dan subscribe, dan jangan lupa Anda share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.